Silakan berdiri ya. Ya. Oh, Azhar, kenapa tidak pakai tali pinggang? Besok dipakai nak ya, supaya lebih rapi ya. Nah, yang lainnya bagaimana? Sudah rapi pakaiannya? Ya, kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Sudah sarapan belum nih? Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Berarti anak ibu sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Nah, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan satu buah lagu wajib, yaitu Bangun Pemudi Pemuda, dan akan dilanjutkan dengan lagu Mas Kota Jambi. Silakan Purnama. Lanjut Purnama. Tertinggal aku. Silakan berdiri anak ibu. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tanah
P5 dulu dong. Eka. Kelompok P5. Proyek penguatan Pralin Pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, sehat, luar biasa, mantap. Iya, terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya. Alfian, Hadir, Bu. Anwir, Hadir, Bu. Kalista, Hadir, Bu. Silsila, Hadir, Bu. Arifin, Hadir. Firza, Hadir, Bu. sakit ya, Gio, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. sakit ya, ya. Kalila, Hadir, Bu. Laila, Hadir, Bu. Emiza, Hadir, Bu. Marcella, Hadir, Bu. Marcelino, Hadir, Bu. Nabil, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. sakit ya. Okta, Hadir, Bu. Purnama, Hadir, Bu. Azam, Hadir, Bu. Feral. Hadir, Bu. Ya. Ada teman kamu berapa orang yang kita Yuki? Iya. Ada Aksa, sakit ya. Kita doakan teman kita agar lekas sembuh. Nah, yang ada di sini anak-anak ibu tetap sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ibu ingin bertanya tentang pelajaran IPAS yang lalu. Masih ingat tentang ekosistem? Nah, Okta, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan Lingkungannya. dengan lingkungannya. Harus ingat ya pembelajaran yang lalu. Ekosistem adalah apa? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu ada beberapa komponen. Masih ingat komponen apa saja? Alfian. Komponen biotik dan komponen abiotik. Iya, komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah tahu ya komponen biotik itu apa saja, komponen abiotik itu apa saja ya. Nah, pelajaran hari ini masih berhubungan dengan ekosistem, yaitu tentang rantai makanan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu melalui belajar anak Ibu mendapatkan sikap Pancasila ya. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, anak Ibu bisa menganalisis makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, anak Ibu dapat membuat rantai makanan dengan benar ya. Kemudian melalui kerjasama anak Ibu menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya akan Ibu bagikan ya. Nah, sebelum menjelaskan materi, silakan anak Ibu boleh keluarkan buku dan alat tulisnya. IPAS dan alat tulisnya dikeluarkan ya. Nah, buku IPAS itu pembelajaran tentang rantai makanan pada halaman berapa? Halaman 39 ya. Buka bukunya halaman 39 tentang rantai makanan ya. Sudah? Sudah disiapkan alat tulisnya? Silakan ambil nak Firza. Ya. Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan. Ya. Sebelum menjelaskan, Ibu ingin bertanya dulu. Bagaimana makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan mendapatkan makanan? Ada yang tahu bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan makanan? Bagaimana hewan bisa mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Oh ya, Laila, apa nak? Tumbuhan mendapatkan
mendapatkan makanan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan. Kata teman kamu Laila, tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis, ya. Tahu itu fotosintesis? Hah? Apa itu fotosintesis? Apa? Hah? Tahu? Di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi sejenis gula dan oksigen. Nah, ibu harus tahu fotosintesis itu. Fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan berwarna hijau, ya. Nah, kenapa tumbuhan itu bisa memperoleh makanannya sendiri, ya? Nah, bagaimana dengan hewan? Nah, apakah hewan bisa mencari makanannya sendiri? Bisa. Bisa dia makan tanpa adanya hewan lain? Bisa? Tidak bisa, ya. Dalam ekosistem makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain. Nah, proses makan dan dimakan inilah yang menjadi keseimbangan ekosistem. Nah, kita akan belajar mengenai rantai makanan, ya. Di dalam rantai makanan itu terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya sehingga terjadi proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem, ya. Kita lihat apa sih pengertian dari rantai makanan. Nah, coba Okta baca apa rantai makanan. Sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Iya, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu, ya. Itu rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan terdapat produsen. Nah, produsen itu adalah tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dari fotosintesis yang dijelaskan tadi, ya. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai tumbuhan itu berperan sebagai apa? Sebagai produsen. Kemudian di situ ada gambar kelinci. Nah, kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1, ya, yang memakan tumbuhan, hewan yang memakan tumbuhan. Nah, kemudian ada ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan, ya. Tumbuhan dimakan oleh kelinci dimakan oleh ular. Nah, itulah tadi rantai makanan itu, ya. Rumput dimakan kelinci dimakan oleh ular. Nah, lalu siapa yang akan memakan ular? Siapa yang akan memakan ular? Itulah namanya dekomposer, pengurai, ya. Nah, apa itu dekomposer? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Dekomposer itu contohnya bakteri dan jamur. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Apa tadi itu dekomposer? Bakteri atau jamur yang menguraikan hewan yang telah mati, ya. Hasil penguraian ini akan membentuk humus
untuk tumbuh kembali dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup. Nah, siklus itu yang terus berputar. Nah, membuat rantai makanan. Ini adalah cara membuat rantai makanan. Rantai makanan pada ekosistem sawah nampak nak? Ya, kita lihat rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada rumput, tikus, ular, dan elang. Kemudian yang terakhir ada tumbuhan ya. Nah, rumput dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati diuraikan oleh jamur atau bakteri. Ya, pintar sekali. Nah, itu ya, padi dimakan tikus dimakan ular dimakan burung elang. Nah, bangkainya diuraikan oleh jamur menjadi humus untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus ya. Nah, rantai makanannya fitoplankton dimakan oleh zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh paus yang lebih besar lagi. Nah, pausnya mati menjadi bangkai ya, diuraikan oleh bakteri. Nah, ini ada contoh rantai makanan di sungai ya. Siapa yang menjadi produsen? Fitoplankton. Ya, bakteri itu pengurai ya. Nah, fitoplankton sebagai produsen. Konsumen tingkat satunya adalah ikan kecil. Konsumen tingkat tiganya adalah burung elang. Ya, konsumen tingkat 4 adalah buaya. Buayanya mati diuraikan oleh bakteri ya. Nah, selanjutnya ada rantai makanan kebun. Nih, ada sayur dimakan ulatnya dimakan burungnya dimakan kucingnya mati diuraikan oleh bakteri. Ini adalah contoh rantai makanan di kebun ya. Nah, ini ada kosakata. Apa itu rantai makanan? Coba baca sama-sama. Iya, produsen iya, dekomposer humus adalah sisa. Nah, ada lagi apa nih ya? Nah, fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Lamun apa? Organisme. Ya, jaring makanan. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil yang hidup di dalam air ya. Zooplankton itu hewan berukuran kecil yang ada di laut ya. Nah, lamun itu adalah sejenis tumbuhan yang hidup di laut dangkal ya. Nah, sedangkan organisme adalah apa? Segala jenis makhluk hidup. Nah, itulah tadi tentang rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, kamu harus tahu apa itu rantai makanan ya. Nah, terima kasih. Itu sekian ya tadi poin dari Ibu. Nah, Ibu akan melihatkan video tentang rantai makanan. Tolong anak Ibu simak ya. Nih. Dengarkan. And welcome
kalian mengingat rantai makanan. Ayo ikuti aku. Lalu mengingat rantai makanan. Seekor penghuni. Aku akan mengajak kalian mengingat rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Itu tadi video tentang rantai makanan. Proses tentang rantai makanan. Di dalam rantai makanan tadi terdapat produsen. Produsen itu apa? Ya, kemudian konsumen tingkat 1 itu hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut juga dengan herbivora. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 2 yaitu hewan yang memakan hewan lainnya, ya disebut apa? Ya, kemudian ada juga yang bisa memakan tumbuhan dan hewan disebut apa itu? Contohnya seperti apa tadi kalau di dalam video? Ayam, ya itu disebut omnivora, bisa memakan tumbuhan dan hewan, ya. Nah, itu tadi sekilas video tentang rantai makanan. Ya, nah sebelum ibu membagikan anak ibu lembar kerjanya, sudah ibu bentuk kelompok sesuai kelompok belajar, ya kan? Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya LKPD ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan anak ibu sebelum ibu bagikan keluarkan peralatan yang sudah ibu suruh
bawa seperti gunting, lem, dan kartonnya ya. Ini kelompok satu ya. Nah, sebelum mengerjakan, dengarkan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 3 ya. Siapkan kartonnya, silakan dikeluarkan. Nah, sudah dikeluarkan peralatannya? Nah, kalau sudah, dengarkan langkah-langkah yang akan kamu kerjakan. Yang pertama, kamu akan membuat sebuah rantai makanan pada ekosistem. Yang kelompok pertama itu ekosistem sawah, ya. Yang kedua itu ekosistem hutan. Yang ketiga ekosistem danau atau sungai. Nah, Ibu sudah membagikan potongan-potongannya. Silakan nanti kamu gunting dan nanti akan dipresentasikan ke depan ya. Nah, silakan mulai bekerja. Waktunya lebih kurang 15 menit. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Oh, ini belum nah, ini siapa dikasih ya? Ke bawah ya. Oke. Ya, silakan boleh kalian gunting. Silakan kalian gunting dan lem ya. Gunting terlebih dahulu ya. Gunting saya gunting. Ayo, ayo. Gunting ya, gunting. Ada buah guntingnya tuh, gunting. Masa ya, gunting, gunting. Nanti susun di sini tampasnya. Ya, itu ditulis ya lembar kerjanya. Ditulis nama kelompoknya ya. Tugasnya adalah buatlah rantai makanan semenarik mungkin sesuai kreasi kelompoknya masing-masing ya. Silakan Haikal, silakan bekerja nak. Nah, Ibu akan menilai ya. Menilai kreativitas anak Ibu ya sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silakan bekerja, waktunya 15 menit loh. Cepat ya. Yuk, tempelkan. Nah, ini silakan tempelkan nak. Sudah ditempelkan. Tempel ini. Nah, teman yang lain juga membantu ya. Nah, tempelkan sesuai kreasi masing-masing ya. Waktunya 15 menit. Yuk, silakan bekerja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ya anak Ibu tanyakan ya. Silakan ditempel nak. Ya, tempel sesuai namanya ya. Tempel beneran ya. Kelompok 3 ekosistem sungai ya, silakan. Ya, ada yang menggunting, ada yang mengelem ya, biar cepat selesai ya. Silakan. Kreasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Gio, kenapa kamu? Aku temannya ya. Iya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan nak ya. Oh, ini sudah kelompok 2 sudah mulai mau menempel nih. Ayo kelompok 1.
dibagi menjadi 2 kan? Nah, yang supaya nanti tidak terkesaran ya. Sudah dibagi 2? Sudah, ya silakan dikerjakan ya. Akan menilai ya kekompakan dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 3 sudah mulai menempel ya. Kelompok 2 sudah menempel. Oh, kelompok 2 sudah mau selesai nih. Ada yang menulis ini dua kelompok. Tadi kan kecil lah. Masa ini apa dia bisa ya? Ada apa, Repet? Silakan. Buat sendiri juga. Pakai pewarna juga boleh. Boleh diwarnain ya, kalau ada pewarna boleh sesuai kreasinya ya. Sesuai kreasi. Kamu sudah selesai, nak? Wow, cepat sekali ya. Boleh diwarnain ya, tambah-tambah. Ya, waktunya tetap berjalan ya. Tolong kertas yang sudah digunting-gunting, sampahnya tolong kumpulkan terlebih dahulu nak ya. Nanti dibuang. Marcelino, tolong ini mejanya dirapikan nak ya. Ya, nak? Ikan besar mana nih ini? Ini kan? Ini bentuknya saja yang saya. Judulnya boleh diwarnain ya. Yang warnanya kelompok 1 udah hampir selesai nih ya. Boleh diwarnain ya, boleh ditambah-tambah sesuai kreativitas kamu ya. Ayo waktunya berjalan ya. Tadi Bu Mila berapa yang kita sepakati tadi? 15 menit. Iya, 15 menit ya.
Tugasnya apa di lembah LKPD itu? Kamu disuruh membuat rantai makanan ya. Kemudian terdapat apa? Komponen produsennya, konsumen tingkat 1-nya, konsumen tingkat 2-nya, dan konsumen tingkat 3 ya. Semenarik mungkin. Jalan ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai, nak? Tolong. Ini juga apa? Menilai kreativitasnya ya. Silakan bekerja sama dengan temannya ya. Ada tugasnya menggunting, mengelem ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Kelompok 1 ekosistem apa, nak? Sawah. Yang kelompok 3 ekosistem? Sungai. Sungai atau danau. Kelompok 2? Hutan.
Kelompok 3 sudah selesai nak? Dikit lagi Bu. Kelompok 2? Dikit lagi Bu. Iya. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Itu maksimal. Aku bilang. Ya, di dalam rantai makanan itu terdapat komponen-komponennya. Jangan sampai lupa komponen yang pertama itu adalah produsen ya. Produsen itu seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada konsumen tingkat 1 yaitu hewan pemakan. Makan apa? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Tumbuhan. Nah, konsumen tingkat 2 itu hewan yang memakan hewan lainnya ya. Kemudian ada dekomposer, pengurang ya. Sudah selesai? Ya, sepertinya sudah selesai nih. Kelompok 3 sudah selesai nak? Sedikit lagi Bu. Sedikit lagi, oke. Nah, sudah selesai? Sedikit lagi ya, sebentar lagi waktunya habis ya. Sekitar 2 menit lagi nih. Ya, silakan kertas-kertas yang habis digunting dikumpulkan dulu nak ya. Jangan berserakan nanti sampahnya nanti dibuang ke tong sampah. Sudah selesai? Nah, kelompok 3 sepertinya sudah siap ini ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Ya, kelompok 2 dan kelompok 1 tinggal sedikit lagi ya. Kelompok 3 udah siap. Sudah? Nah ya, waktunya nih. Iya, yang telah kita sepakati tadi lebih kurang 15 menit. Sepertinya Ibu lihat sudah siap semua nih. Nah, setiap
Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil rantai makanannya ya. Kemudian kelompok lain menanggapi dan menyimak temannya yang tampil ya. Sudah? Sudah? Kita kelompok 3 udah siap? Oke, kelompok 3 silakan maju untuk presentasi hasil rantai makanannya. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 ya, kelompok 2 silakan menyimak ya dan menanggapi apa saja yang mungkin ingin ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Okta dan di sebelah kanan saya Verno, Lela, Anwil, Gio, dan Yasemin. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan rantai makanan pada ekosistem danau atau sungai. Rantai makanan adalah proses makan yang dimakan oleh makhluk hidup dengan urutan teratur. Komponen rantai makanan dibagi 3 yaitu 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Dekomposer atau penguraian. Pada ekosistem danau atau sawah, ganggang sebagai produsen, ganggang dimakan oleh ikan sebagai konsumen. Ikan dimakan oleh bangau, bangau sebagai konsumen ikan pula. Bangau dimakan oleh buaya, buaya sebagai konsumen ikan pula. Buaya mati diuraikan oleh jamur atau bakteri dan menyatu dalam tubuh. Iya, itu tadi kelompok 3 menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem. Azra, duduknya yang rapi saya. Iya. Nah, ekosistem. Nah, ya kelompok lain menyimak ya, kelompok yang maju ya. Nah, itu ada ganggang. Ganggang itu sebagai produsen dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh burung bangau. Burung bangau di situ termasuk konsumen ikan buah. Kemudian burung bangau dimakan oleh apa? Buaya. Ya, buaya menjadi konsumen tingkat 3 dan diuraikan ya oleh bakteri atau jamur. Nah, ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak, sudah jelas ya itu. Nah, silakan ditutup, Okta. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih tepuk wow dulu yuk. Tepuk wow. Iya, silakan duduk kembali kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 menyimak kelompok yang tampil dan menanggapi atau bertanya ya. Ayo, suaranya yang kuat nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya sendiri Haikal, dan di sebelah saya Purnama Izam. Kami akan menampilkan hasil rantai makanan pada ekosistem hutan. Rantai makanan adalah proses makan yang dimakan oleh makhluk hidup dengan urutan tertentu. Komponen rantai makanan dibagi di 3. 1. Produsen, 2. Komponen, 3. Dekomposer. Pada ekosistem hutan
Dan di sini ada rumput yang dimakan kelinci. Kelinci sebagai konsumen tersebut. Dan kelinci dimakan oleh serigala. Serigala menjadi konsumen tingkat 2. Harimau memakan serigala. Serigala menjadi konsumen tingkat 3. Dan harimau mati diurai oleh jamur atau basket. Ya, itu tadi rantai makanan ekosistem hutan ya. Ada rumput dimakan oleh apa? Kelinci dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh harimau. Harimaunya mati dan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, itu rantai makanan pada ekosistem hutan. Nah, ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Hah? Ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Iya, Laila. Apa? Kalila silakan bertanya. Apa yang menyebabkan rantai makanan terganggu? Tunggu sebentar. Apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan rantai makanan terganggu? Nah, apa sih yang menyebabkan rantai makanan terganggu? Nah, menurut kelompok Kami dari kelompok tunggu dulu. Menurut kelompok 2 apa yang menyebabkan rantai makanan terganggu? Ya, silakan. menurut kami akan menjawab pertanyaan dari Ya. kelompok 1. Menurut saya, jika salah satu komponen dalam rantai makanan terganggu, akan berdampak pada seluruh ekosistem karena ekosistem dalam makhluk hidup bergantungan satu sama lain. Iya, ya kalau ekosistemnya tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan rantai makanan terganggu? Iya, apa yang menyebabkan rantai makanan terganggu ya? Rantai makan ekosistem pada rantai makanan terganggu ya. Nah, apa tadi jawabannya nak? Terganggu apabila Maka akan berdampak pada seluruh iya, maka akan berdampak pada seluruh ekosistem karena suatu ekosistem itu saling bergantungan satu sama lain. Iya, kita tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Keren. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, kelompok terakhir. Kelompok 1. Ekosistem sawah. Ya. Harus lebih semangat lagi ya. Nah, harus lebih semangat dalam menjelaskan. Ayo silakan sebelum dimulai kelompok yang lain menanggapi atau simak atau menyimak temannya yang lagi tampil di depan. Oke? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dengan saya sendiri Arifin, dan di samping saya Atfian, Kalila, Nabil, Naila, dan Adel. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya. Rantai makanan adalah proses makanan dimakan oleh makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kelompok rantai makanan dibagi 3, yaitu 1. Produsen, konsumen, dan dekomponsor atau pengurai. Pada ekosistem sawah ada padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3. Lalu elang mati dan diuraikan oleh bakteri atau jamur dan menyatu dalam tanah. Nah, ya. Itu rantai makanan ekosistem sawah ya, pada sawah yang dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, di situ ada padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang yang mati diuraikan oleh jamur. Ya, silakan.
seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Iya, tadi pertanyaan dari kelompok 2 apa? Haikal, jangan Apa yang menyebabkan rantai makanan terganggu? Ya, apa yang menyebabkan rantai makanan terganggu? Menurut saya, rantai makanan terganggu dengan berbagai cara, seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Gempa bumi dan lain-lain. Iya, itu bencana alam ya, terganggu apabila ada bencana alam ya. Kalau sudah bencana alam seperti banjir, kemudian apalagi tanah longsor ya, hewan-hewan dan tumbuhan kan pada mati ya kan, maka ekosistem pun terganggu. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kasih dulu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Wow, keren. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu hari ini yang telah menampilkan rantai makanan ya, proses terjadinya rantai makanan ya di setiap kelompoknya masing-masing. Nah, untuk itu ibu akan memberikan applause dulu untuk kamu ya. Nah, sebelum itu ibu lihat anak ibu nih kurang semangat. Satu kali tepuk semangat. Semangat ya. Nah, nanti hasil anak ibu ini akan ditempelkan ya. Silakan hasil panah. Untuk itu ibu akan membagikan lembar kerja ya untuk memahami pelajaran tentang rantai makanan. Ibu akan membagikan soal ya, latihan memahami rantai makanan ya. Silakan dikerjakan, waktunya 6 menit ya. Silakan. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Langsung dikerjakan untuk memahami pembelajaran mengenai rantai makanan. Ibu ingin melihat sampai mana pemahaman anak ibu mengenai pembelajaran rantai makanan. Ya, silakan diisi. Tadi sudah kita pelajari sama-sama ya. Silakan diisi secara mandiri. Ada apa? Nizam, silakan, tidak ada pena. Nah, silakan dikerjakan, waktunya hanya sekitar 5 menit ya. Ayo. Silakan 5 menit. Dibaca ya, dibaca. Ini kerjakan secara mandiri ya. Silakan dikerjakan. Silakan dibaca ya tentang materi rantai makanan. Untuk mengetahui seberapa jauh anak ibu memahami materi rantai makanan ya. Kalau ada yang sudah, silakan dibukukan ya. Soalnya hanya 10 pilihan ganda. Secara mandiri ya. Ada yang sudah?
Sudah? Oh ya, silakan. Laila sudah mulai dikumpulkan. Nah, sini. Sudah ada. Mas Erino sudah? Sudah? Mas Erino sudah ya? Oh ya, sudah. Ada yang sudah lagi? Oh ya, Haikal sudah. Sudah, ya kalau sudah silakan kumpulkan, Nak. Sudah ya? Oh, ya. Sudah lagi? Sudah lagi ya? Nizam sudah? Nama sudah, Nak? Sudah? Sini, pembuktian. Sudah apa? Sudah? Barista? Terima kasih ya. Ini untuk mengetahui seberapa besar kamu menguasai pembelajaran rantai makanan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan refleksi untuk kamu. Silakan kamu isi. Silakan kamu centang berdasarkan di situ ada pilihlah gambar yang sesuai dengan pertanyaan sebelumnya dengan memberikan tanda checklist. Bagaimana perasaanmu terhadap gurumu untuk mempelajari? Ya, silakan di checklist kemudian dikumpul. Checklist ini hanya sebentar ya kan? Selesai, silakan dikumpulkan. Bagaimana perasaanmu saat ini? Sudah semua? Sudah, Haikal? Sudah? Nah, sudah semua ya. Hari ini pembelajaran kita tentang rantai makanan. Ya, apa kesimpulannya pada hari ini? Nah, rantai makanan adalah apa? Proses makanan Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup tertentu. Nah, makanya anak ibu harus menjaga lingkungan ya dengan cara apa? Cara melestarikannya ya. Nah, sayangi alammu maka alam akan menyayangi. Iya. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah mempelajari materi rantai makanan? Tepuk semangat dulu dong satu kali. Satu kali tepuk semangat. Untuk hari ini pembelajaran
pelajari pelajaran selanjutnya, yaitu tentang aliran energi dan piramida makanan. Boleh kamu buka bukunya di rumah ya, tentang aliran energi dan piramida makanan ya. Mau bermain? Mau. Ya. Kalau mau bermain silakan simpan bukunya terlebih dahulu. Sudah? Ya. Sepertinya anak ibu sudah tidak sabar lagi nih untuk bermain, betul?